Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ayat 108. 208. Ya, sebentar saja satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, udkhulu, masuklah kalian semuanya, fisilmi. Ya, ini ada yang membaca fisalmi bi fathhis sini wa kasriha. Ada riwayat yang membaca fisilmi dan fisalmi. Artinya sama, yaitu fil Islam, ay al-Islam. Masuklah kalian semuanya dalam Islam. Islam sendiri artinya banyak. Salam, salima yaslamu, kan dari madhi salima yaslamu. Salam, damai, sejahtera. Kalau aslama yuslimu, muslim, orang muslim berarti orang yang menyerahkan diri, berserah diri, ya, itu. Jadi di sini adalah Islam, yaitu Islam. Jadi agama Islam agama yang apa? Agama yang damai. Nah, saya nggak damai berarti Islamnya masalah, ya. Damai dalam dirinya, juga damai mendamaikan orang sekitarnya. Al muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi jangan sampai kita ini menyakiti orang lain. Tapi kalau orang tersinggung, ya di luar kontrol kita. Kita sudah ngomong dia tersinggung, ya sudah, kita nggak punya hisab, kita sudah berbuat baik. Kan orang itu macam-macam, ya. Orang dilihat aja tersinggung, ditanya tersinggung. Dari mana kamu? Dari mana, mau kemana? Ini kok tanya aja urusan orang. Itu orang mana? Orang-orang Sudan, ya. Orang Sudan itu, ya, atau orang-orang selain Indonesia lah, yang ya kita nggak mengatakan semua selain Indonesia. Itu gimana? Saya tanya gimana orang Indonesia? Oh bagus orang Indonesia ini perhatian. Kalau di negara kami nggak bagus. Tanya mau kemana? Itu. Dari mana? Itu namanya mencampur urusan orang lain, privat. Itu. Karena ada orang mau nggak seneng kan, mau ditanya mau kemana, mau ke mall, kan nggak enak. Loh, kok ke mall? Banyak uang kan gitu. Saya aja banyak makan repot kok dia ke mall. Kan bisa aja tersinggung kan? Dan orang itu mau ngomong saya ke mall tuh nggak seneng. Mau kemana? Mau jalan-jalan, kan nggak enak juga. Ini orang-orang pandemi kok jalan-jalan kan gitu. Tapi namanya orang sebagian lagi sudah bosan di rumah. Manusia kan punya dua otak, kanan sama kiri. Manusia juga punya sisi apa? Hati yang butuh hiburan. Gitu. Tapi hiburan kita itu ya bukan di mall, hiburan kita itu ngaji Quran. Rasulullah itu hiburannya adalah sholat. Arihna biha ya Bilal. Nabi itu suatu ketika itu kan gelisah, mana ini Bilal. Lalu bila datang, ya arihna ya Bilal, ayo azan sholat. Arihna itu apa? Buat kami istirahat dengan sholat. Jadi sholatnya, istilahnya Rasul itu adalah sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fi sholat. Dan dijadikan kesenangan saya di dunia ini dalam sholat. Jadi saat ini ukuran orang beriman, sampai as-sholatu imaduddin. Hadis kan sudah banyak, ya. Nomor 1 itu sholat. Kalau sholatnya api, yang lainnya bagus. Jadi ukurannya sholat. Jadi kalau sholat itu nggak nyaman, berarti masalah. As-sholatu mi'rajul mu'minin, as-sholatu al-munajah. Sholat itu dalam munajah. Jadi kalau kalian tuh sholat nggak nyaman, ini problem. Jadi harus nyaman. Harus nyaman, ya, harus senang, harus tenang, dan nggak boleh beban. Itu ciri orang yang baik. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khushu'un. Dan orang yang belum bertaubat tidak bisa merasakan kenikmatan sholat, pasti nggak pakai insyaallah. Itu harus bertobat dulu semua maksiat, semua dosa. Adapun nanti habis tobat dosa lagi, ya tobat lagi, tobat lagi, sampai kamu bosan bermaksiat. Nah, itu ya. Tapi jangan disengaja. Tuh. Paham ya? Jadi Islam itu menyerahkan. Jadi yang penting tadi kok sampai ke sholat gimana tadi? Ya, sebenarnya Islam itu damai. Ya, harus tenang, mendamaikan orang lain. Oh ya, tadi gara-gara lisannya, ya. Orang itu gara-gara lisan boleh aja tersinggung meskipun kita enggak menyinggung. Kadang-kadang kita ngomong baik-baik tujuannya menghibur, dia tersinggung, kan bisa aja.
Ya wallahu a'lam bishawab ya, tapi artinya yang jelas kita jangan sampai membuat orang lain tuh merasa tidak nyaman dan merasa tidak tenang dan tidak merasa damai. Nah, itu Islam itu intinya di situ salah satunya. Cirinya gitu aja. Kita sudah nggak merasa tenang, kita sudah nggak merasa damai, tentram dan bisa menyelamatkan orang. Kita selamat, orang selamat. Ya. Dan kita sudah caranya gimana? Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Tuh, kalau orang tidak menyerahkan semua kepada Allah pasti dibuat pusing, pasti nggak pakai insya Allah. Dunia ini serba nggak menentu, yang tentu hanya Allah, yang tentu hanya keputusan Allah, yang tentu hanya hukum Allah. Kafatan apa? Halun minas salmi atau minas silmi seluruhnya. Jadi masuk Islam itu jangan separuh-separuh, harus totalitas. Kalau nggak terus nggak bisa. Saya main sholat, tapi maksiat istiqomah rutin. Oh ya ini yang nggak bisa merasakan nikmatnya Islam, nggak bisa. Harus totalitas. Ai fi jami'i syara'i'i, dalam semua syariatnya Allah. Makanya kenapa orang itu dalam melakukan ibadah tidak nyaman karena dia tidak totalitas. Sama Allah baik, sama manusia nggak baik, ya nggak bisa dapat nikmatnya Islam. Atau sebaliknya, sama manusia baik, sama Allah nggak baik. Ini kalau menurut saya Allah ya, saya udah banyak baca buku. Ya nggak banyak sekali, artinya paling tidak saya sebanyak buku yang saya baca lagi bahasa gitu ya. Sebanyak buku yang saya baca. Memang ada orang mengatakan ada orang itu soleh sosial tapi nggak soleh secara spiritual. Ini kalau saya nggak setuju kalau saya. Soleh sosial itu nggak mungkin kalau nggak soleh spiritual. Ini menurut saya ini. Ini ilmu yang saya udah ada gitu, saya paham ada yang ngomong macam-macam. Tapi kenyataannya tidak bisa. Orang itu kalau spiritualnya nggak bagus, sosialnya mesti nggak bagus, mesti nggak pakai insya Allah. Kalau dia sosialnya bagus, misalkan ya tetap manusia kan nggak mungkin jelek terus kan ya, meskipun sama Allah nggak baik. Malah manusia punya sisi baik, punya jelek. Kalaupun dia itu pernah baik sama orang, itu biasanya seketika atau kadang-kadang jarang-jarang atau kebetulan atau ada maunya, itu pastikan. Ini kayak teori ini ya, bukan ya. Teori dan praktek seperti ini saya perhatikan hampir mungkin 20 tahun. Tidak meleset gitu. Ada orang kok baik sama orang, tapi kok sholatnya begini. Oh, nanti saya tahu, oh ternyata memang dia itu nggak baik gitu. Kalau maksudnya, Rek? Bukan dia sama orang perhatian, care ya. Suka nolong, suka bantu, suka sedekah, suka senyum, merasa umpama misalnya. Tapi sama sholat itu jarang sholat, jarang ibadah. Oh itu mesti ada maunya. Atau apa? Dia akan menyesal dan kecewa dengan kebaikannya. Paham lagi, Rek? Saya ini sudah survei, observasi bahasanya. Ada orang saya perhatikan. Dia sama sholatnya jarang misalkan. Tapi pas sama orang baik. Oh ternyata ada maunya. Dari mana taunya? Ya, kepingin dibaiki juga gitu. Dia berbuat baik, kepingin dibaiki sama orang itu. Maka dia nggak baik, dia kecewa, menyesal. Kalau orang baik sama Allah, saya baik sama dia nggak bisa menyesal, terserah itu urusan dia. Jadi baiknya itu karena Allah dan itu terus menerus. Dan dia tidak kecewa dan tidak menyesal. Paham tak kira? Ya. Jadi menurut saya Waalaikumsalam ya, ini selama penelitian saya, observasi, spiritual itu tidak bisa, kesalehan sosial itu tidak terwujud tanpa kesalehan spiritual. Ini dalam Al-Quran itu sudah teorinya banyak. Zakat itu selalu didahului oleh sholat. Mana ada waktu zakat waktu enggak. Sholat itu hubungan dengan Allah, zakat dengan manusia. Itu harus selalu gitu. Jadi kamu jangan berbuat baik sama manusia kalau nggak sama Allah dulu baik. Karena problem nanti. Berbuat sama orang nggak karena Allah menyesal. Oh dia tak baiki kok saya nggak dibaiki. Gitu. Kalau sama Allah enak kan biarin. Kalau bersama sama Allah harus Bismillah. Karena Allah saya berbuat baik. Urusan dia nggak baik, urusan dia. Tapi saya nggak baik lagi kan, cukup sekali aja. Kata Imam Syafi'i kan, jangan berbuat baik sama orang nggak tahu kebaikan, kamu akan menyesal. Diwan Imam Syafi'i baca. Itu seperti kayak orang memberikan kalung sama anjing apa gitu. Lah, lu gimana seirnya itu? Jangan berbuat baik sama orang yang tidak tahu kebaikan. Gimana, Wan? Seirnya Imam Syafi'i. Jangan berbuat baik sama orang yang tidak tahu kebaikan.
Ada nggak yang dipuisikan itu isinya? Karena sama dengan memberikan kalung mutiara kepada anjing. Kalau memberikan kalung kepada anjing itu jangan ngasih ilmu sama orang yang nggak butuh, nah, gitu. Itu sama dengan ngasih kalung mutiara sama anjing kalau saya itu. Tapi kalau jangan berbuat baik sama orang nggak tahu kebaikan itu ada, jelas itu ada di Diwan Syafi'i. Tapi saya lupa syairnya. Gitu. Karena ada sakok itu kan masalah sakok itu. Itulah baca nanti Diwan Syafi'i. Saya sudah baca itu. Wis ya, jadi kalau orang berbuat baik, orang baik itu begini, orang Nabi itu jelas ya, jangan menjeleki orang yang jelek, jelas. Dia mencuri barangmu, masa kamu mencuri barang dia, kan nggak boleh. Sandal kamu di masjid hilang, kamu jangan nyuri, gosok juga. Oh, saya hilang, saya juga cari sandal yang lain, nggak boleh. Jangan menjeleki orang yang berbuat jelek, itu jelas. La takun imma'ah. Kalau imma'ah itu orang jelek kamu jelek, orang baik kamu baik, itu imma'ah namanya. Yang benar gimana kata Nabi? Kalau orang baik kamu harus baik kata Rasulullah. Ingat, ini kalimatnya luar biasa. Kalau kamu baik kamu berbuat baik. Kalau dia berbuat zalim sama kamu, kalau dia berbuat jelek kamu jangan zaliminya. Kalau dia berbuat jelek kamu jangan zaliminya, kan bagus itu. Kamu nggak usah menzalimi dia, biarin. Ya, jadi kamu itu kalau kepingin bisa soleh secara sosial, secara baik, harus soleh secara spiritual. Maka kalau ada orang itu nggak bagus sama Allah, kok baik sama kamu, hati-hati. Pasti ada maunya. Ini sudah observasi saya 20 tahunan. Belum meleset. Tapi ada di buku-buku macam-macam. Ada orang soleh sosial tapi nggak spiritual. Ya nggak soleh. Itu solehnya kadang-kadang namanya manusia kan, manusia penjahat pun juga punya jiwa baik, pasti. Orang jelek pun, orang baik pun bisa pasti punya potensi berbuat buruk. Ya itu manusiawi sudah jelas. Sampai kira. Ya, manusia perampok juga bisa berbuat baik dengan temannya, masih punya solidaritas, tetap ada itu, ada. Orang soleh apapun juga punya sisi buruk. Tapi buruknya orang soleh nggak sama dengan buruknya orang nggak soleh. Nah, kalau baiknya penjahat nggak sama dengan baiknya orang soleh, pasti rek. Tahu nggak rek? Mana ada penjahat murni, penjahat asli maksudnya ya, dia punya pesantren, nggak ano. Dia nggak panti asuhan, nggak mungkin. Ya paling baiknya sekedar. Wes, kafah seluruhnya totalitas, yang nggak tahu rek. Saya main misalnya suruh ngaji, ya aku tuh ngaji totalitas saat ini ngaji sampai ngaji tapi hati ini nggak enak, nggak seneng, nggak penting, wis pegel. Nek pegel wajar ya, artinya jika itu beda ya. Nggak seneng gila apa ngene iki kena kabeh enggak. Itu berarti kamu ya nggak ngaji ya enggak, keinginanmu untuk berada di luar ngaji ya enggak terpenuhi, di ngaji kamu mau menikmati kan repot aja. Dok ngaji kamu itu enggak menikmati, keinginanmu di luar tempat ngaji tidak terpenuhi. Jadi apa terusan mengambang hidupmu ini? Waktu kuliah mikir kerja, kepingin kerja jadi orang, karir. Setelah karir kepingin kuliah, kan lucu ini. Ada banyak kepingin mondok, kepingin cari ilmu. Ketika cari ilmu sibuk kepingin kerja, karir, bisnis, menjalin relasi, macam-macam sana sini, banyak kegiatan. Ketika sudah jadi orang, sudah nggak mondok, kangen kepingin mondok, ini nggak boleh. Harusnya mondok totalis mondok, nanti kerja ya kerja. Paham nggak kira? Manusia itu aneh di situ. Ketika di rumah kepingin jalan-jalan, ketika jalan-jalan kepingin cepat pulang, balik-balik. Itu ada, ya kan? Ya, jadi di situ. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Gitu ya. Kesimpulannya pokoknya orang Islam itu selamat dirinya untuk orang lain. Yang kedua, totalitas. Jangan sampai enggak totalitas. Kalau kamu enggak totalitas, kamu enggak bisa merasakan nikmatnya Islam. Nggak bisa, nggak mungkin. Jadi kalau kamu tanya Ustadz kenapa saya nggak khusyuk, kenapa saya nggak bisa menikmati ngaji, kenapa saya jalan gampang, tidak totalitas, wis titik, mari. Dalilnya apa Ustadz? Udkhulu fi silmi kafah. Ngaji kok nggak nikmat, nggak total. Loh, kok tau nggak total? Tajuknya sudah, gunahnya sudah, tadaburnya sudah, hatimnya sudah, adabnya sudah. Oh iya belum ya pantas. Paham tak? Gampang. Apa-apa
Ustaz, saya kok nggak bahagia hidup saya, rumah tangga saya. Sudah totalitas? Belum, ya pantas. Hakmu kamu sebagai suami sudah nyukupi, kamu sebagai ayah sudah memenuhi, sudah mendidik, macam-macam. Tanya. Kalau punya solusi macam-macam, belum totalitas. Gitu dok jawabannya. Satu jawaban untuk semua masalah. Fisilmi kafah. Kuliah nggak menikmati, kuliah nggak bahagia, belum totalitas. Nah, itu aja. Kalau totalitas nggak ada menyesal. Masalah itu tidak menghalangi kita bahagia ya. Tergantung kita. Masalah pasti ada masalah, pasti ada pikiran, pasti ada yang membuat kita itu kok kepingin ini gitu pasti. Justru kalian tuh akan merasakan masalah baru kalau kalian tuh nggak punya yang dipikirkan. Nggak ada dipikirkan, nggak ada keinginan, nggak ada cita-cita, nggak ada tujuan. Itu malah bingung lagi kamu itu. Uang sudah ada pasti datang. Semua teman oke, tempat nyaman, kuliah lancar, gak pakai tugas semuanya nilai A semuanya. Terus pokoknya KB running well lah, semuanya berjalan dengan baik. Kamu malah bingung ya apa urip ini, karena nggak ada apa-apanya. Tafsir jalan hatam lancar apal KB sak makna sak tafsiri. Sak nahune sak irope KB iso KB pokoknya. Hidup itu apa terusannya? Apa nilainya hidup itu? Coba. Itu masalah baru itu. Itu masalah lebih parah daripada masalah yang dipikirkan. Ini apa irobnya, ini jadi apa. Itu lebih parah tadi yang pertama tadi itu. Paham enggak, Rek? Semuanya sudah oke semuanya. Semuanya lancar, lurus tok. Sholat juga enggak pernah capek. Azan sudah di depan. Sholat wis langsung takbir. Pokoknya macam-macam lah wis. Itu justru masalah di situ. Kalau orang itu hidup enggak punya masalah, itu masalah dia. Oh, ya. Ingat omongan saya ini. Rasakan, Rek. Hidup itu dirasakan ya. Minta sama Allah enggak apa, minta sama Allah. Ya Allah, saya kepingin hidup ini serba sesuai dengan keinginan. Coba minta, insyaallah dikasih. Bersama saya coba aja. Kamu akan merasa. Ya jangan cari gara-gara. Ya cari kebaikan ya, cari tantangan baru. Kalau sudah punya misalkan sudah bahagia membahagiakan orang lain. Kan gitu. Sudah punya misalkan ya kita memikir orang lain lah, mikir orang lain. Dirinya sudah cukup, keluarganya punya cukup, keluarga orang lain gitu. Kita sudah punya pesantren 1, mikir pesantren 2, mungkin 3, 4 gitu. Bukan kok kita tomak, tidak. Itu kan harus punya visioner ya ke depan. Rasulullah juga sama. Rasulullah itu juga sama. Allah juga sama. Samanya gimana? Allah sering memberikan kita harapan akan Fathu Makkah, Kisra akan kita ditaklukkan kaum muslimin. Dan siapa? Syekh Nuruddin Zangki itu kan guru spiritualnya Sultan Al-Fatih. Itu sudah membuat mimbar sekitar 30 tahun sebelum dibukanya Konstantinopel. Konstantinopel itu mana? Turki itu. Jadi beliau sudah membuat ini, wahai Fatih, Al-Fatih ya, Salahuddin apa? Muhammad Al-Fatih, kamu nanti yang naruh di sana, di Turki sana. Oh gitu. Syekh Nuruddin Zangki itu spiritualnya luar biasa. Jadi sudah ngasih harapan. Sebelum perang di sana sudah membuat mimbar untuk ditaruh di Turki sana. Syekh Nuruddin Zangki, cari itu masalah itu. Nah, kita harus punya harapan, Re. Paham, Re? Gitu. Mulai sekarang ya ngambil tanah atau debu atau pasir di atas plastik ini nanti tak taruh di pondok saya besok. Sudah punya keyakinan kan gitu. Paham tak, Rek? Oh no. Paham ya? Saya dulu kalau nggak salah masih ingat ya. Masih ingat itu. Apa? Tanah ini mungkin ya. Tanah ini itu saya suruh bawa ke Mekah kalau nggak salah itu. Apa saya yang bawa lupa saya. Nanti saya bawa ke Mekah tanah ini supaya jadi milik saya ini. Harus punya keyakinan begitu. Di tanah Uin itu, Uin Malang itu, ada tanah 9 wali itu di situ. Wali Songo. Pak Prof Imam yang bilang itu. Jadi di situ ada tanah 9 wali di situ, sebagai berkahnya. Karena tempat itu mau berkah. Kenapa mau berkah? Karena dibuat ibadah. Nah, semua tempat yang dipakai ibadah berkah. Wis gak penting sejarah. Bukan gak penting. Artinya sejarah itu kan karena berkahnya itu menjadi sejarah gitu. Jadi kalau kamu buat sejarah baru, buat ibadah, maka dia menjadi berkah dan bersejarah. Loh. Gitu. Wah, kira.
Gitu ya. Sudah, kita lagi gampang kan? Ya. Jadi bersyukurlah kalau punya banyak masalah gitu. Gitu. Daripada kamu punya masalah itu malah masalah baru itu. Ingat Mas Hafiz, buktikan lah. Ini ngomong begini ini nggak sekedar ngomong, lah. Ini betul-betul spiritual journey ini. Apa ini? Perjalanan spiritual ini, nggak gampang-gampang ngomong gini gitu. Jangan dikira baca buku novel terus kemudian dapat inspirasi, bukan. Ini, jangan dikira ini ilmu-ilmu kartun, bukan. Ini ilmu asli ini. Buktikan aja lah itu. Paham ya? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah ikut langkah-langkah syaitan. Turuk apa jalan-jalan syaitan. Tazyinahu. Ini menjadi maf'ulnya tadi. Hiasannya syaitan bitafriqi dengan memecah belah. Faraqai fariqu tafriqan innahu sunya syaitan lakum bagi kamu aduun mubin, itu musuh yang nyata. Ya, ini sudah 20 menit ya. Jadi musuh yang nyata ini apa maksudnya? Gimana tahu setan menggoda kita? Harus tahu syariat. Setan kan dibisikkan kita kan gini ya. Jadi kamu setan nampak enak. Kalau nggak nampak dia yang repot. Kalau nampak kan enak. Zulfan nggak usah ngaji. Kamu setan jangan ganggu saya. Enak kan gitu. Masalahnya itu di sini dia itu, dan godanya itu halus. Zulfan, kamu kan kemarin sudah belajar sampai jam 12 malam, sudah hafal, sudah ngajar katuka, sudah wiritan, sudah ngaji Quran, sudah muter tasbih 1000 kali. Dalalan ini cuma sebentar, kamu bisa lihat di YouTube misalkan. Atau nggak penting itu, sudah kamu baca sendiri nanti. Lihat Gus Baik yang lebih top misalkan. Misalkan ya. Itu kan setan. Iya ya, bener ya. Lo tidur akhirnya kan. Nggak kelihatan ini. Caranya halus. Kebaikanmu sudah banyak, Zulfan. Tafsir ini gampang. Kamu ya sok-sok ikut aja lah daripada nggak pantas nggak ikut misalkan. Kan gitu. Iya benar-benar setengah aja. Itu. Simpan tenagamu untuk nanti daring. Oh iya ya cocok. Itu setannya gitu. Repot itu. Setan itu kan repot di situ. Wah, repotnya di situ. Repotnya di situ. Maka waswas setan itu berat. Dia tuh halus menggodanya. Nah, habis ini yang ingin saya sampaikan apa, Rek? Kalau jadi orang itu ada 2 tingkatan menurut saya, Allah ya. Ada 2 tingkatan besar. Yang pertama itu digoda untuk maksiat. Dengan cara enggak halus, dengan cara halus, dengan cara sangat halus. Terjemahkan sendiri nanti lama itu ya. Yang kedua ini menggoda. Ini kalau sudah tingkatan ini lolos ya. Kalau orang juga pernah maksiat, sudah tahu syariat semuanya. Tahu semuanya syariat, oh ini setan. Masa ngaji wajib kok enggak ikut ngaji kan gitu ya. Itu oh setan. Kuliah ngantuk, oh setan. Pokoknya gampang. Ayo Irfan enggak usah ikut relatif sendiri aja di kamar. Setan, gampang itu. Enggak usah nugas, setan. Kan gitu. Enggak usah daring, setan. Kan gampang, enggak usah piket, setan. Enggak usah sedekah pagi, setan. Gampang itu, gampang. Tahu kita syariatnya di situ. Gak usah sholat, setan. Pokoknya gampang lah itu. Maksiat itu gampang. Kita punya ilmu syariat. Tapi nggak semua orang tahu ilmu syariat loh ya. Perhatikan, nggak semua orang tahu ilmu syariat loh. Banyak orang menyelesaikan masalah itu dengan pikiran sendiri. Yes. Yang kedua ini yang tingkat tinggi apa? Kalau orang sudah nggak pernah maksiat, godaannya itu tauhid biasanya. Tauhid. Allah apa ada? Siapa yang menciptakan Allah? Gitu. Man khalaqaka Allah. Man khalaqallah? Sahabat yang bertanya itu. Qul kata Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya orang was-was itu tingkat tinggi itu. Kalau kamu was-was, itu berarti kamu orang soleh. Karena setan sudah gak menggoda kamu lewat maksiat lagi. Lewat was-was. Allah Akbar sapa enggak sahih paling. Allah Akbar enggak sah paling. Allah terus gitu. Itu orang soleh itu. Itu hadis, saya ngomong gini hadis. Apa maksudnya? Ngaji Quran paling enggak sahih, paling enggak diterima sama Allah. Padahal gak ada alasan nih. Masih paling. Oh setan. Hei setan diam. Harus diketak. Diam. Allah Akbar, Allah ada apa enggak? Enggak ada. Setan, diam gitu. Harus dibuat ngomong. Setan. Makanya kalau kita lihat sejarah orang-orang soleh, imam besar lah, ditalkin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Lu ini imam kok lah. Apa? Tadi itu setan nawari saya untuk musyrik. Saya jawab lah. Kan sering ya, pernah dengar. Sering ya, ulama-ulama mau wafat itu dia yang digoda bukan maksiat tapi imannya. Wa dzaka sharihul iman.
Sharihul iman itu apa? Kalau sudah ada was-was tentang tauhid itu sharihul iman itu. Dan gimana ngelawannya? Qul la ilaha illallah amantu billah. Makanya kita doa, Allahumma inni astaghfiruka wa astaudi'uka dini. Oh itu. Selevel Habib yang ngarang Habib siapa itu? Kan doanya Habib itu kan, Habib. Ya Allah saya titip agama saya, itu penting itu. Maka sudah enggak maksiat lagi, sudah hubungan dengan Allah langsung Allah. Terus siapa lagi itu doanya Kiai Siddiq, saya masih ingat ada rekamannya. Beliau ini habis maghrib sholat awabin lalu doa Allahumma inni astaudi'uka wa astaghfiruka imani wa imana auladilah, kira-kira begitu. Artinya bil makna saya meriwayatkannya. Gitu. Jadi titip sama Allah iman kita ya Allah, iman kita ya Allah. Sudah tinggi sekali karena maksiat sudah enggak menggoda lagi. Nah, nek sik nom-nom ngene maksiat, enak ya apa nugas taga iki semangat. Ya enggak ada iman Allah, pasti ada Allah itu yakin. Islam tulen, demo, itu takbir Allahu Akbar gitu. Wis biasa itu. Makanya kalau orang sudah tinggi itu Allah Akbar, Allah. Gitu takbirnya. Setan menggoda, sah apa enggak sah. Enggak sah apa alasannya? Pokoknya enggak sah. Gitu. Paham tak kira? Jadi yang maksudnya bersyukur. Cuma setelah bersyukur dilewati kure. Nek sih Allah sampai 25 kali. Nah, setannya susah alhamdulillah terus. Wow, Rek. Oh no. Wow. Ya saya juga terjadi, Rek. Tapi saya lewati 2-3 kali enggak sah. Para kiai-kiai itu rata-rata kan sering saya disuci nggone. Ya bukan gone banyak yang takbir lebih dari 1. Nek wong awam, semuanya 1 kali. Karena Pak seminggu alhamdulillah dia itu. Bisa sudah alhamdulillah. Enggak mikir sagak saya pakai Allah Akbar. Ya pada wudu enggak jelas wudu kayak gini. Wudu itu kakinya mati. Enggak apa. Ya bagi dia sudah cukuplah dia merasakan taat. Paham ya? Jadi setan itu menggodanya 2 level. Kalau level pertama maksiat, level kedua tauhid. Maka hati-hati. Minta sama Allah jaga imannya. Makanya selevel Habib Abdul Haddad kan kalau yang 3 kali kan kalau Haddad itu kan ya, yang amitna ala Islam 7 kali. Bahaya itu. Jadi di situ bahaya di situ. Maka kita minta sama Allah jaga iman kita. Kita minta sama Allah supaya dipelihara tetap selalu dalam pengawasan kalimat la ilaha illallah, 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Maka kalau kita baca al-mazkur fi lisan ila akhirih itu menjaga iman itu. Itu kan dari mimpinya Habib Abu Bakar As-Sekaf Gresik. Dari Nabi itu dari Nabi itu. Insyaallah dengan baca ini kita insyaallah akan jaga sama Allah iman kita. Paham ya? Sekarang kita tinggal ngoreksi diri kita. Kita level mana ini? Kalau level maksiat masih junior, pemula. Kalau level tauhid ini udah lumayan. Cuma hati-hati itu sekali meleset malah lebih parah daripada yang maksiat itu. Langsung iman ludes itu. Paham tak kira? Nah, makanya kalau kita sudah minum bismillah alhamdulillah, wis enggak ada maksiat mana wis, enggak kepin maksiat, enggak ada maksiat insyaallah. Selama air itu masih dalam bismillah alhamdulillah, wis lakoni insyaallah enggak maksiat. Godaannya tauhid parah banget. Tapi bisa hilang. Dengan gimana ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim sudah hilang. Paham ini ya? Kata kuncinya apa? Semua masalah satu jawaban, totalitas. Kafah. Kita akhiri bismillahirrahmanirrahim.